Saudara, hasil survei Litbang Kompas, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menjadi dua tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi di Pilkada Jakarta. Faktor apa sajakah yang kemudian membuat kedua nama ini masih menjadi favorit di warga Jakarta? Benarkah hanya Ridwan Kamil yang jadi lawan seimbang untuk dua mantan gubernur Jakarta tersebut? Kami akan membahasnya bersama dengan peneliti Litbang Kompas. Sudah ada Mas Yohan Wahyu. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Yohan. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Adisti. Ya, kemudian juga melalui sambungan Zoom sudah ada juru bicara dari Partai Keadilan Sejahtera, Mas Muhammad Iqbal. Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam Mbak Disti, selamat pagi Mas Johan semuanya. Selamat pagi, Mas Iqbal. Iya, nanti juga akan bergabung menyusul ada juru bicara Badan Pemenangan Pilkada dari PDI Perjuangan, Mas Ciko Hakim, dan juga dari Partai Golkar ya. Tapi nanti keduanya akan menyusul bergabung bersama dengan kita untuk berdialog bersama. Saya ke Mas Yohan dulu. Mas Yohan, ini kan kalau kita lihat ya, memang Litbang Kompas ini di pekan ini meneropong Pulau Jawa soal elektabilitas mulai dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, hari ini Jawa Tengah, besok Jawa Timur. Nah, saya ingin menanyakan nih yang wilayah Jakarta. Nah, kalau untuk di Jakarta sendiri ini bagaimana? Kan kita melihat ya nama Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama ini namanya masih top of mind lah, masih teratas. Apakah kedua nama ini masih melekat kinerjanya selama menjabat sebagai gubernur dulu ini masih melekat di hati warga Jakarta, Mas Yohan? Iya, survei Litbang Kompas ini memang didesain pertanyaannya itu memang terbuka gitu ya. Jadi kita ingin menguji top of mind dari masyarakat Jakarta tentang sosok gubernur yang diidamkan itu siapa. Jadi memang kita tidak memberikan alternatif pilihan nama siapapun itu gitu ya. Pertimbangannya karena ketika survei ini dilakukan di akhir Juni kemarin itu belum memasuki masa pendaftaran, partai-partai juga tidak ada yang secara resmi bulat gitu ya sudah memutuskan siapa pasangan calon yang diusulkan, tidak semua partai gitu ya, sehingga kita memang menguji sejauh mana memori masyarakat Jakarta ini tentang sosok gubernur yang diidamkan itu seperti apa gitu ya. Hasilnya memang nama Pak Anies dan Pak Ahok ini muncul sebagai dua nama teratas ya. Pak Anies 29,8, Pak Ahok 20% gitu ya. Tapi kalau kita lihat dengan 400 responden dengan sampling error sekitar 5%, sebenarnya angka 29,8 dan 20% ini tidak jauh berbeda. Anggap kata plus minus 5%, misalnya Pak Anies minus 5%, Pak Ahok plus 5%, ini kan sama, relatif sama ya. Artinya kalau kita simpulkan dari hasil ini, dua nama ini memang menempati memori teratas masyarakat Jakarta. Pertimbangannya kalau kita lihat dari hasil survei di analisis prostabulasi itu memang rekam jejak sebagai mantan gubernur Jakarta lebih banyak mempengaruhi jawaban responden ya tentang sehingga muncul nama Pak Anies dan Pak Ahok. Yang kedua, dua nama ini adalah mantan gubernur dan mantan kontestan pilkada terakhir di Jakarta 2017. Keduanya memiliki porsi atau kuali pemilih yang relatif fanatik gitu ya. Jadi Pak Anies punya pemilih loyal yang relatif jumlahnya besarannya itu tidak jauh berbeda juga dengan Pak Ahok gitu ya. Kalau kita lihat di hasil survei dari kelompok responden itu 39% itu pasti memilih Pak Anies jika Pak Anies maju jadi gubernur, jadi calon gubernur di Pilkada November nanti. Hal yang sama, 34,5% responden itu juga akan pasti memilih Pak Ahok jika Pak Ahok maju di Pilkada November nanti. Artinya memang kedua sosok ini punya pemilih loyal yang relatif sama. Tapi menariknya keduanya juga punya potensi resistensi yang sama, Adisti. Jadi Pak Anies misalnya 17% itu tadi disampaikan Adisti ya, itu tidak akan memilih Pak Anies. Hal yang sama 17% dari responden juga tidak akan memilih Pak Ahok. Ketika kita analisis resistensi ini memang ada hubungan yang kuat ya, relasi yang kontra yang relatif kuat antara pemilih Pak Anies dan pemilih Pak Ahok. Mereka yang resisten terhadap Pak Anies itu ya pemilih Pak Ahok.
hal yang sama mereka yang resisten terhadap Pak Ahok itu pemilihnya Pak Anies. Jadi memang terjadi hubungan yang kuat gitu ya antara Pak Anies dan Pak Ahok ini dari sisi kuali dari para pemilihnya masing-masing ini. Sementara kalau kita lihat nama-nama lain, misalnya di posisi ketiga Pak Ridwan Kamil itu 8,5%. Artinya tidak ada lagi tokoh yang di atas 10% selain Pak Anies dan Pak Ahok untuk menjadi gubernur Jakarta berdasarkan memori masyarakat Jakarta gitu ya di hasil survei ini. Itu saya pikir itu menjadi temuan utama dari survei Litbang Kompas terkait Pilkada Jakarta ini, Adisti. Nama yang teratas top of mind-nya adalah nama Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama yang kalau kita lihat memang keduanya ini merupakan pemimpin Jakarta pada eranya begitu ya. Dan ternyata kinerja dari kedua tokoh ini masih melekat di hati warga Jakarta ini tampaknya. Saya ke Mas Iqbal dulu deh. Mas Iqbal, respon Anda bagaimana melihat nama Anies Baswedan ini bisa dikatakan masih moncer, masih ada di atas angin. Lalu bagaimana dengan nama Sohibul Iman? Masih mantap ataukah kemudian masih bisa diotak-atik sebenarnya? Mas Iqbal? Ya, saya kira memang terbukti bahwa pilihan PKS itu tepat karena memang terbukti elektabilitas Mas Anies dengan pertanyaan terbuka itu saja sudah sangat tinggi. Apalagi pertanyaan tertutup ya, misalnya hanya 2 nama atau 3 nama. Iya. Kami yakin bisa menembus lebih dari 50%. Kedua, Sohibul Iman memang belum masuk dalam top of mind karena memang surveinya bulan Juni ya. Dan itu kan belum ada info bahwa rencana akan maju. Rata-rata nama-nama yang muncul itu kan nama-nama yang pernah memasang atau declare gitu ya akan maju. Jadi memang kami melihat bahwa Mas Anies ini memang cukup besar peluangnya menang di Jakarta. Kenapa? Karena Ahok dulu bisa hampir mengalahkan juga itu karena dukungan Pak Jokowi. Dan sekarang beliau tidak didukung Jokowi, bahkan berseberangan dengan Pak Jokowi. Kira kekuatannya tidak sebesar dulu. Dan yang ketiga juga Pak Ridwan Kamil udah memang yang paling resisten itu apa? Supporter sepak bola. Ini harus jadi pertimbangan karena apa? Karena Jakarta ini markasnya pendukung yang berseberangan dengan yang didukung Pak Ridwan Kamil. Jadi itu juga jadi faktor menurut saya beberapa analisa para pengamat ya. Jadi saya melihat bahwa kalau Mas Anies dipasangkan dengan Sohibul Iman ini akan menjadi kekuatan yang cukup besar. Akan menjadi kekuatan yang besar. Tapi juga kemudian yang harus dipikirkan adalah kawan koalisinya siapa. Karena belum ada golden ticketnya juga Mas Iqbal sampai saat ini. Ya semua calon juga kan belum ada golden ticketnya. Ya. Tapi kami sudah berkomunikasi, sudah ada lampu hijau, kode alam untuk bisa declare pasangan aman Anies Sohibul Iman. Oke, baik. Saya ke Mas Chiko. Mas Chiko, belum ada satu partai politik pun yang punya golden ticket termasuk dengan PDI Perjuangan, walaupun kita melihat nama Ahok Basuki Cahayapurnama ini ada di posisi kedua yang tampaknya warga Jakarta ini masih melekat ya kan dengan kinerja Ahok pada saat memimpin Jakarta. Apakah PDI Perjuangan mempertimbangkan hasil survei Litbang Kompas ini? Kami dari PDI Perjuangan sebenarnya sudah mengira bahwa hasil survei Litbang Kompas akan keluar seperti itu. Karena kami juga melakukan survei, ya kan, menggunakan lembaga-lembaga yang kredibel. Juga dari internal kami juga punya lembaga survei internal. Pada prinsipnya memang selalu Anies Ahok atau Ahok Anies dan kemudian baru Ridwan Kamil gitu dalam hasil survei tersebut. Jadi ini bukan suatu hal yang mengagetkan. Sejak awal memang sudah begitu. Tapi kan kita tidak hanya bicara soal elektabilitas, kita bicara soal Jakarta yang membutuhkan 50% plus 1 ketika harus menang ya. Tidak bisa juga cukup di 35%, kemudian yang lainnya 2 calon lain umpamanya 33, 32, kemudian kita menangkan nggak begitu. Jadi artinya ada hitung-hitungan lain di situ. Tingkat penerimaan partai politik juga harus kita ingat bagaimana partai politik yang akan kita ajak kerjasama karena belum ada yang punya golden ticket tadi, akankah menerima calon yang kita usung, siapapun itu, bisa Ahok, bisa Pak Jarod, bisa Pak Andika, bisa Bu Risma, dan bisa Bu Sri Mulyani. Tapi saya melihat hasil survei ini sebenarnya belum fix, artinya belum bisa dikatakan siapapun yang menduduki posisi teratas itu akan dipastikan menang. Karena belum ada yang mencapai 50% lebih gitu ya. Tapi kita harus kembali lagi melihat bahwa harus diakui tadi seperti dikatakan orang masih teringat-ingat dengan
rekam jejak Pak Ahok yang sukses membangun Jakarta, tapi juga memang kita harus fair mengatakan bahwa itu juga terjadi pada Anies Baswedan. Ada tingkat kepuasan publik keduanya ketika memimpin itu cukup tinggi di atas 70%. Jadi artinya memang dua tokoh ini memang tokoh yang kita tidak usah bicara soal primordialisme, kita jangan bicara soal politisasi agama, kita bicara ansih tentang rekam jejak, pencapaian, kompetensi. Dua-duanya kompeten lah, bisa dianggap kompeten oleh rakyat Jakarta. Jadi saya rasa ini masih juga seru di internal kami khususnya karena kami memang mengharuskan dalam tanda kutip menjadi kewajiban bagi kami untuk mengusung calon dari internal kami, baik itu sebagai calon gubernur ataupun sebagai calon wakil gubernur. Jadi kita lihat nanti aja bagaimana, atau ada kemungkinan juga kita bekerja sama dengan tokoh yang sudah mungkin namanya muncul seperti Pak Anies gitu ya, atau tokoh lain. Dan kita lihat juga dari Koalisi Indonesia Maju yang dikatakan akan bersatu dan lain-lain, saya rasa tapi kok semuanya mengajukan nama calon gitu sekarang, termasuk Partai Amanat Nasional misalnya ya kan, yang tadinya nggak mengajukan nama calon. Jadi sampai sekarang sebenarnya semua masih cair dan mudah-mudahan dalam waktu dekat PDI Perjuangan bisa mengerucutkan nama yang terbaik untuk memimpin Jakarta dan mensejahterakan rakyat Jakarta. Tapi kalau untuk PDI Perjuangan sendiri memang kan juga butuh kawan koalisi begitu. Betul. Ya. Kita melihat juga ada informasi ini, ada komunikasi juga PDI Perjuangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Benarkah demikian? Apakah juga akan membahas soal duet koalisi ini di Pilkada Jakarta? Memang kita menjalin komunikasi dengan semua partai politik. Tidak semua partai? Untuk kemungkinan ya, baik itu yang dikatakan panggung depan atau panggung belakang dalam tanda kutip. Termasuk saya yakin dengan Partai Keadilan Sejahtera. Karena di parlemen tentunya senior-senior saya dari PDI Perjuangan, pengurus-pengurus DPP sering berkomunikasi dengan pengurus-pengurus DPP dari PKS. Gitu. Jadi bukan hanya PKB, juga PKS dan lain-lain, dan juga kemungkinan-kemungkinan untuk bekerja sama misalnya mungkin dengan memasangkan Pak Anies dengan calon wakil gubernur dari kita gitu, atau calon gubernurnya kita, calon wakil gubernurnya Pak Sohibul Iman gitu ya kan, Mas Iqbal ya kira-kira gitu ya. Tapi semuanya masih cair, saya rasa semuanya masih cair karena memang waktu masih panjang, tapi memang kita lihat akan sangat menarik apabila terjadi rematch gitu ya antara Pak Anies maupun Pak Ahok. Kan sangat disayangkan kan keduanya karena aturannya membuat mereka tidak bisa bersatu bersama ya. Kalau bisa mungkin ya agak bisa melenggang lah gitu ya kira-kira ya. Tapi kita lihat lagi nanti, dan juga ada faktor Kaisang walaupun hanya mendapatkan sekian persen. Oh, 1 ya gitu. Jadi ya itu kan memang dapat diduga juga karena rakyat Jakarta ini kan tingkat pendidikannya agak lebih tinggi dari daerah-daerah lain gitu ya, dan cukup kritis gitu terhadap kinerja pemerintah pusat gitu misalnya. Kan Kaisang juga selalu dikaitkan dengan sebagai anaknya Presiden Jokowi. Jadi intinya saya rasa hasil survei Litbang Kompas itu nggak terlalu mengagetkan, semua juga akan mengira seperti itu. Kira-kira. Jadi sudah sesuai dengan ekspektasi ya, walaupun memang angkanya masih bisa berubah. Karena angkanya masih bisa berubah, kemenangannya juga masih bisa ngangkat lagi yang di bawah bisa ke atas, cuma kalau yang 1% kayaknya susah. Oke, baik. Oke, tapi begini loh Mas Ciko, semuanya masih bisa terjadi begitu kan. Kita akan lihat bagaimana politik ini masih dinamis, masih cair begitu sampai nanti bulan Agustus dan juga November mendatang. Nah, dari minggu kemarin tampaknya ini Mas Ciko ini kalau diundang ke Kompas TV sudah ada sinyal-sinyal ke PKS sebenarnya. Sebenarnya kalau PKS sendiri bagaimana ini untuk panggung depannya sendiri PKS dan juga PDI Perjuangan sendiri? Saya sebenarnya betul-betul menantikan ada pertemuan antara PDIP dan juga PKS ini Mas Iqbal. Ya, saya kira memang semua masih dinamis, tetapi untuk Jakarta, DPP PKS sudah memutuskan bahwa nama yang kami usung adalah Anies Sohibul Iman, atau singkat dengan Aman. Itu adalah sudah keputusan final, jadi kami tinggal melaksanakan DPW, DPD, DPRA, DPC, DPRA di bawah sudah melaksanakan, dan sekarang sudah berjalan. Teman-teman PKS di Jakarta sudah konsolidasi, sudah masang baliho, sudah masang spanduk ya di rumah masing-masing dengan gerakan relawan-relawan, dan juga termasuk relawan-relawan Mas Anies. Jadi memang bagi kami ini sudah final ya, karena kami juga sudah komunikasi dengan partai-partai yang siap mendukung Mas Anies. Jadi kami tidak mau berlama-lama tinggal menjalankan keputusan. Karena apa? Karena kami juga punya datanya, kami juga sudah riset, kami juga sudah observasi bahwa pasangan Anies Sohibul Iman ini akan menjadi pasangan yang sangat dahsyat, sangat kuat untuk memenangkan pilkada di Jakarta. Oke, tapi kawan koalisinya siapa? Itu kan yang masih menjadi pertanyaan kita semua, Mas Iqbal. Iya, sabar. Dengan pasangan Anies Sohibul Iman itu. Sekarang.
Karena kami sudah bicara, kan ada partai-partai yang tidak ingin dipublish gitu ya. Tetapi kami sudah sepakat untuk mengusung pasangan Anies Sohibul Iman ini dan cukup kursinya. Jadi kami bukan sekedar publish tanpa kuda-kuda gitu ya. Jadi kami sudah berkomunikasi ya, bahkan sudah ada yang deklarasi juga di tingkat wilayahnya, dan kami optimis ya kemenangan itu akan kembali kita raih. Kenapa? Karena tadi di Jakarta ini adalah basis teritorial PKS. Sebelum ada Pak Anies juga PKS sudah menang di 2004 gitu loh, pernah menang gitu. Dan ini menjadi salah satu juga menjadi modal sosial dan modal kapital kami, bagaimana apalagi yang diusung itu adalah kader atau pimpinan PKS. Tentu saja militansi kader PKS ini akan sangat dahsyat untuk berjuang siang dan malam memenangkan pasangan ini. Oke. Kalau kita lihat ternyata tampaknya masih kekeh nih ya, PKS ini nggak mau diotak-atik pasangan aman Anies Sohibul Iman begitu ya. Nah gimana nih PDI Perjuangan harus mencari plan B semacam apa begitu untuk kawan koalisi? Selalu ada plan A, plan B, plan C gitu ya. Dan saya juga meyakini apa yang disampaikan oleh Bung Iqbal tadi, ya memang ada benarnya, memang sudah menjadi keputusan yang final. Tapi kan masalah apa yang diinginkan oleh partai-partai lain yang dikatakan tadi sudah diajak untuk berkoalisi, kan kita nggak bisa mengatur 100% gitu. Jadi saya rasa masih selalu ada kemungkinan, politik itu kan dinamis. Jadi pada prinsipnya, tapi sampai hari ini PDI masih direpotkan dalam tanda kutip untuk bagaimana mengerucutkan satu nama yang pantas untuk bisa menjadi pemimpin di daerah khusus Jakarta ke depannya. Jadi biarkan kami bekerja dulu di situ sambil menjalin komunikasi dengan yang lain. Nanti setelah kita mengerucutkan nama dan mendeklar siapa yang akan memajukan sebagai calon gubernur ataupun sebagai calon wakil gubernur, itu kan tergantung nanti bagaimana pembicaraan dan kerjasama politik dengan partai politik lain. Namun tentu setelah ada survei Litbang Kompas itu juga semakin menekankan bahwa memang Ahok pantas untuk dipertimbangkan sebagai prioritas untuk maju, dan kita bisa menciptakan poros ketiga misalnya kalau memang tidak bisa bekerja sama dengan tokoh-tokoh atau koalisi yang sudah ada. Ahok pantas dipertimbangkan kalau kita melihat survei Litbang Kompas yang menempatkan nama Ahok ini di posisi kedua begitu ya, setelah nama Anies Baswedan di posisi pertama. Termasuk juga nama usulan ini sudah dikantongi dan sudah masuk ke Ibu Ketua Umum. Betul, ada beberapa nama yang kalau nggak salah beberapa hari lalu senior saya Eriko Sitarduga sudah menyampaikan bahwa ada 4 nama dari internal dan 1 nama dari eksternal yang sudah mengerucut. 4 nama itu ya ada Pak Ahok, ada Pak Jarod, ada Pak Andika, dan Ibu Risma. Dan 1 nama yang dari eksternal itu tadi yang itulah calon yang diusung oleh Mas Iqbal tadi. Mas Anies Baswedan ya begitu ya. Jadi sudah ada mengkerucut ke 4 nama dari kader internal, kemudian ada 1 eksternalnya itu nama Anies Baswedan yang kita tahu sampai dengan hari ini elektabilitasnya masih unggul telak di Jakarta walaupun memang belum mencapai 50% begitu ya Mas Ciko, Mas Iqbal. Saya ke Mas Yohan. Mas Yohan, ini kalau kita melihat kan ya, yang menarik di sini juga tidak hanya soal Anies Baswedan, kemudian ada Basuki Cahayapurnama, tapi juga ada celah sosok baru. Ada nama Sri Mulyani, Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan, kemudian ada nama Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan Heru Budi Hartono. Bagaimana Litbang Kompas memotret ini? Ya, seperti yang saya sampaikan, ini pertanyaan top of mind. Jadi warga Jakarta tentu karena tidak kita kasih pilihan ya dalam kuesioner itu, mereka bebas saja menyebutkan nama ya. Tapi memang nama-nama yang muncul ini tentu tidak lepas dari ini kan studi persepsi, dan persepsi itu kan dipengaruhi dari konsumsi informasi ya. Sejauh mana responden itu mengkonsumsi informasi. Kalau kita lihat tentu nama-nama yang dimunculkan ini juga tidak lepas dari relasinya dengan kontestasi Pilkada Jakarta. Ya. Nama penjabat gubernur saat ini Pak Heru Budi Hartono juga sempat disebut-sebut, bahkan Partai Demokrat juga menyebutkan akan wacana untuk mengusung Pak Heru. Demikian juga dengan Pak Erick, Bu Sri Mulyani, itu kan juga sempat disebutkan juga sebagai salah satu nama-nama yang masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta. Jadi ini sesuatu yang wajar gitu ya. Kalau kita lihat 30% dari responden itu undecided gitu. Mereka belum menentukan atau belum punya jawaban pilihan nama ketika dihadapkan pada pertanyaan siapa calon gubernur kalau sekarang ketika survei dilakukan itu pemilihan gubernur gitu ya.
30% menyatakan tidak tahu, tidak jawab, belum punya referensi nama gitu ya. Artinya memang sebagian pemilih Jakarta itu juga wait and see gitu ya, karena memang belum ada calon yang resmi gitu ya. Ini tentu akan berbeda kalau desain pertanyaannya itu memang desainnya sudah tertutup. Artinya ini kita akan lakukan ketika KPU nanti sudah menetapkan pasangan calon resmi ya, siapa yang akan berlaga dalam kontestasi Pilkada 27 November nanti di Jakarta begitu. Oke, kalau kita melihat kan nama Anies Baswedan, nama Basuki Cahayapurnama, kemudian ada nama juga Ridwan Kamil yang kemudian sudah mengantongi surat tugas dari Partai Golkar di Jawa Barat dan juga di Jakarta. Anda melihat kalau dari Litbang Kompas sendiri, dari responden yang kemudian ditanyai begitu, apakah memang Jakarta ini cenderung pemilihnya ini memilih sosok yang berpengalaman ataukah sosok muda? Jangan dijawab dulu, Mas Yohan, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi usai jeda.